Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan tema pendidikan seksualitas bagi generasi muda. Perkenalkan, nama saya Amelia Fitriani Azahra dengan NPM 2024-21008. Nama saya Ratu Karista dengan NPM 2024-210138. Nama saya Jihan Hanifah dengan NPM 4524-2147. Nama saya Prameka Nila Syaki dengan NPM 7024210160. Nama saya Syafira Nurhaliza dengan NPM 122-41317. Perkenalkan, nama saya Sudirwina Ramadan dari Prodi Teknik Sipil dengan NPM 4224210011. Selamat menyaksikan. Dugaan pelecehan seksual melalui pesan online oleh seorang oknum dosen terhadap mahasiswinya terjadi di Universitas Negeri Jakarta. Selain menonaktifkan oknum dosen, kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung di Nusa Tenggara Barat kini menjadi perhatian publik. Peristiwa ini mengungkap berbagai fakta mengejutkan. Pak, apakah kedua pelaku yang ditangkap sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka, Pak, atau masih saksi? Pendidikan seks atau sex education adalah pendidikan yang harus diberikan kepada siswa atau anak-anak ketika mereka sudah mengalami masa pubertas. Pendidikan ini diberikan bertujuan untuk menghindari adanya pelecehan seksual di kalangan anak-anak sampai remaja dan juga menghindari adanya melakukan tindakan seksualitas di luar nikah. Pelecehan seksual merupakan tindakan kejahatan yang berdampak besar bagi korban. Kegiatan ini menimbulkan kerugian seperti trauma pada korban itu tersendiri. Kasus ini semakin marak di masyarakat kita, terutama masyarakat Indonesia. Semakin maraknya karena berbagai banyak faktor seperti kurangnya pemahaman tentang privasi, lemahnya norma dan hukum, serta ketidakpastian sistem hukum dalam menangani kasus tersebut. Akibatnya, korban sering merasa takut untuk melapor karena stigma sosial, sehingga tindakan ini sulit untuk dicegah. Upaya untuk mengurangi tindakan pelecehan seksual itu meliputi peningkatan pendidikan tentang hak pribadi, pemberian dukungan psikologis terhadap korban, dan penguatan hukum serta penegakan hukum untuk menghukum pelaku secara lebih tegas lagi. Selain itu, penting untuk membangun kebudayaan untuk menghormati privasi dan kebebasan untuk suatu individu. Pelecehan seksual bukan hanya terjadi di dunia nyata, tetapi pelecehan seksual melalui media sosial juga dapat kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti fenomena LGBT semakin marak terjadi dan para pelaku di kalangan masyarakat semakin terbuka menunjukkan eksistensinya di ruang publik. Hal tersebut terjadi karena adanya pergeseran nilai hal-hal yang mulanya dianggap tabu oleh masyarakat saat ini sudah menjadi wajar dan lumrah. Termasuk kasus perilaku homoseksual melalui media-media, telah banyak orang yang mengaku secara terbuka di ruang publik dan mengidentifikasi dirinya sebagai kaum LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kelompok LGBT ini semakin gencar berusaha membangun citra dan melakukan upaya-upaya melalui berbagai sektor kehidupan untuk dapat diterima dan diakui oleh masyarakat luas. Zina adalah dosa besar dalam Islam. Dosa ini melibatkan hubungan seksual di luar nikah, pacaran, dan perselingkuhan. Islam melarang keras zina dan bahkan mendekatinya karena dianggap membawa kehancuran dunia dan akhirat. Zina juga mendatangkan azab Allah, menghilangkan keberkahan, dan menyebabkan kerusakan sosial, termasuk penyakit mematikan seperti AIDS. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa zina mengundang penyakit baru, kemiskinan, dan menjadi tanda mendekatnya hari kiamat. Islam mengharamkan semua yang mendekati zina sebagai bentuk pencegahan. dampak buruk dari perilaku seks menyimpang adalah terdapat banyak sekali, yaitu yang pertama ada dampak pada individu, dampak pada masyarakat, dan juga dampak pada pasangan. Dampak pada individu ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada masalah kesehatan fisik. Masalah kesehatan fisik ini ada penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual ini yaitu seperti HIV, AIDS, sifilis, gonore, dan herpes genital yang sangat tinggi jika terjadi terutama pada menggunakan perlindungan.
Yang kedua ada resiko infeksi pada organ reproduksi. Yang ketiga ada trauma fisik. Yang kedua ada masalah kesehatan mental. Yang pertama, masalah kesehatan mental ini terjadi pada perasaan yang bersalah dan juga malu. Yang kedua ada gangguan identitas seksual. Yang ketiga gangguan psikologis. Yang ketiga ada masalah sosial. Masalah sosial ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada stigma sosial, yang dimana individu ini akan merasa seringkali terlibat menghadapi stigma sosial yang buruk dan juga diskriminasi di suatu masyarakatnya. Yang kedua ada isolasi sosial. Di sini mereka mungkin merasa sulit untuk menjalin hubungan sosial yang sehat. Yang keempat ada tindakan hukum. Tindakan hukum ini dapat terjadi sanksi hukum dan juga tindakan kriminal. Yang kedua di sini ada dampak pada pasangan. Dampak pada pasangan ini yang pertama salah satunya adalah ketidakpercayaan, pertengkaran, trauma emosional yang sangat mendalam, dan yang terakhir ada dampak pada masyarakat. Contohnya ada penyebaran penyakit menular, yang kedua pelanggaran moral dan dapat merusak tatanan sosial, dan terakhir ada memicu diskriminasi dan juga ketidakadilan. Simple catcalling, cewek di jalan itu juga termasuk pelecehan juga loh. Ini mendidik kalian sebagai wanita ya. Nah, buat yang pacaran, kalau mintain foto tidak senonoh oleh pacarnya, jangan mau ya. Mendekati zina aja Allah marah, apalagi melakukan zina. Yang lebih banyak lagi, banyak kaum seperti LGBT dengan bangganya memamerkan hubungannya di sosial media. Ribalnya teman-teman. Dan untuk korban yang pernah mengalami pelecehan seksual, jangan malu dan takut untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib. Karena dengan melapor dapat membuat pelaku jera dan dapat mencegah tindakan-tindakan yang tidak berkemanusiaan tersebut. Terima kasih. Baik, ketika mereka sudah pulang. LGBT merupakan lesbian. Nggak tahu. Perayaan Valentine. Ulang. Malu. Yang kedua ada gangguan identitas seksual. Yang ketiga gangguan psikologis. LGBT. Emang assalamualaikum nggak mungkin. Salah. Ini udah mulai. Nah, suaranya sudah mulai. Pesan moral yang dapat diambil dari materi pendidikan seksual dalam generasi muda adalah pentingnya pendidikan seksual yang sehat, akurat, dan terbuka. Generasi muda perlu diberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab tentang seksualitas agar mereka dapat membuat keputusan yang bijak. Untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan dan menjaga kesehatan fisik dan juga mental mereka. Selain itu, peran orang tua, guru, dan masyarakat juga perlu mendukung terkait pengembangan pengetahuan seksual yang berbasis pada nilai-nilai moral, etika, serta menghargai hak dan batasan pribadi. Pendidikan yang baik akan membantu generasi muda untuk lebih menghargai hubungan yang sehat, saling menghormati, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan seksual. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.